Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, sebetulnya justru kita memikirkan kerendahan hatinya yang bisa menaklukkan. Ya. Nah, ayat Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dari dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seringkali kita berpikir bahwa kekuatan itu bisa ditunjukkan melalui dominasi. Namun, di salib, Yesus menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah ketaatan. Ya, saudara, ini taat yang luar biasa. Ya, mau nggak bisa membayangkan ini anak Allah dari surga turun ke dunia, hidup di dunia, tapi tujuan misinya adalah untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan karena tujuan ke sana itu dia harus taat. Itulah kekuatan yang sejati. Walaupun harus salib, walaupun harus dianiaya, walaupun saya tidak bisa membayangkan kesusahan Tuhan Yesus ya. Diejek, dihina, diolok-olok. Sudah sulit sekali kita membayangkan bisa menahan seperti itu. Susah membayangkan. Luar biasa mau menanggung semuanya, kesulitan seperti itu, kesusahan seperti itu. Itu batinnya seperti apa? Betul-betul sudah menahan batinnya yang luar biasa ya. Dia yang bisa saja kalau dia mau memanggil bala tentara malaikat sorgawi supaya datang untuk menyelamatkan dirinya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk tetap diam dan menerima setiap hinaan, setiap cercaan, setiap apa yang mereka lakukan. Dia diam saja. Ya. Nah, salib adalah simbol penyerahan diri yang total kepada kehendak Bapa. Yesus tidak memilih jalan yang mudah, ia memilih jalan yang benar. Ya. Melalui luka-lukanya kita melihat bahwa kemudian tidak datang dari meninggikan diri. Ya. Maksudnya bahwa kita lihat bahwa kemuliaannya itu bukan karena meninggikan diri. Justru dia dimuliakan karena merendahkan diri dan menyelamatkan kita semuanya. Ya. Jadi saudara-saudara, apakah ada ego atau ambisi pribadi yang perlu kita salibkan? Jadi kita bukan hanya mengenang penyaliban penderitaan Yesus, tapi kita sekarang apa maknanya? Bahwa kita juga perlu ada yang disalibkan. Apa yang disalibkan? Itu ambisi kita, ego kita, ya, supaya rencana Tuhan yang lebih besar dapat bekerja dalam hidup kita. Ya, Yesus berkata kalau mau mengikut Yesus kita harus menyangkal diri, ya, memikul salib dan mengikut Dia. Jadi kita harus menyangkal diri. Ego kita harus kita salibkan. Baru kita bisa memikul salib dan mengikut Dia. Nah, itu saudara-saudara ya. Jadi marilah kita bersama-sama merenungkan perenungan ini. Bukan hanya direnungkan saja, tetapi biarlah kita juga menyerahkan ego kita kepada Tuhan. Dan itu namanya memikul salib ya, karena kita tidak lagi mengikuti ego kita menyalibkan ego kita, lalu kita mengikuti kehendaknya, melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak sama lagi, hidup kita diperbaharui. Tuhan,
Tolonglah kami supaya bisa menyalipkan ego kami. Karena Engkau sudah menyalipkan diri, disalibkan di kayu salib. Biarlah kami juga menyalipkan ego kami, dan kami dapat menjadi menyangkal diri dan memikul salib serta mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mohon supaya semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, mereka demikian juga mereka akan menyalipkan egonya, mencari kehendak-Mu, mengikuti Engkau, menjadi murid-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita mempraktekkan, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi melakukan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.